Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Video animasi pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Rasimin MPD, Bapak Afan Yusra SPD MPD, Ibu Yulianti MPD, yang mana kami beranggotakan Zahara Al-Munawaroh dengan NIM A1S122002, Nuramita A1S122054, Adinda Eka Putri A1S1222058, Uswatun Dwi Hasanah A1S1228081. Pandangan behavior. Perspektif behavior berfokus pada peran pada belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia berdasarkan rangsangan dan berdasarkan stimulus dan respon. Adapun tokoh dalam pandangan behavior yaitu John B. Watson yang berpandangan bahwa belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu Ivan Pavlov yang berpandangan bahwa belajar berasal dari pembiasaan. Yang ketiga yaitu B.F. Skinner yang berpandangan bahwa belajar berasal dari penguatan. Pandangan kognitif. Dalam pandangan kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berkaitan dengan tujuan belajarnya. Adapun tokoh-tokoh dalam pandangan kognitif, yang pertama yaitu James Piaget, yang kedua Brunner, yang ketiga Ausubel, dan yang keempat Robert M. Gardner. Pandangan humanis. Dalam pandangan humanistik, belajar dianggap berhasil jika siswanya mampu memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dalam pandangan humanistik, tujuan dari belajar itu adalah memanusiakan manusia. Pandangan humanistik berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang orang atau siswa yang melakukannya. Proses belajar dalam pandangan humanistik adalah belajar yang berpusat pada siswa dan guru hanya menjadi sebagai fasilitator bagi siswanya. Ada beberapa tokoh dalam pandangan humanistik ini, yaitu pertama ada Carl Rogers. Nah, yang mana menurut Rogers sebagai ahli dari teori belajar humanisme mengemukakan beberapa prinsip belajar yang penting, yaitu pertama, manusia mempunyai dorongan alami untuk belajar. Yang kedua, belajar menjadi penting apabila siswanya merasa relevansi atau hubungan erat dengan maksud tertentu. Ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Keempat, belajar yang bermakna apabila siswa dapat memahaminya. Kelima, belajar yang melibatkan peserta didik dengan pendekatan interaksi seutuhnya memberikan hasil yang baik. Kemudian tokoh yang kedua yaitu ada Abraham Maslow. Nah, yang mana Abraham Maslow mengemukakan bahwa seorang individu berperilaku dalam upaya memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Kebutuhannya itu yaitu pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan seperti lapar, haus, dan juga tidur. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti perlindungan dari perang dan kejahatan. Ketiga yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, yaitu kebutuhan akan adanya cinta dan kasih sayang dari orang lain, adanya perhatian dari orang lain. Kemudian ada 4 yaitu kebutuhan harga diri, yaitu menghargai diri sendiri. Kemudian ada kebutuhan
Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu aktualisasi diri adalah motivasi untuk mengembangkan potensi diri secara penuh sebagai manusia. Yang ketiga yaitu Arthur Combs. Nah, yang mana menurut Arthur Combs memberikan dalam dunia seseorang seperti halnya dua lingkaran, yaitu ada lingkaran besar dan kecil yang memiliki satu pusat. Lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkaran besar adalah persepsi dunia. Semakin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, maka makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Jadi, hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri, makin mudah hal itu terlupakan. Materi selanjutnya yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama yaitu ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik ini tidak perlu adanya rangsangan dari luar, karena motivasi intrinsik ini timbul karena diri sendiri. Dalam belajar sangat diperlukan motivasi intrinsik, karena seseorang yang tidak punya motivasi dalam dirinya akan sulit sekali melakukan aktivitas belajar terus-menerus. Sedangkan seseorang yang memiliki motivasi intrinsik, dia selalu ingin maju dalam belajar. Contoh dari motivasi intrinsik yang dimiliki mahasiswa di kampus yaitu seorang mahasiswa yang sangat rajin dan aktif di kelas karena dia ingin mendapatkan suatu pengetahuan baru, ilmu baru yang belum dia dapatkan saat di bangku sekolah menengah atas. Kemudian motivasi yang kedua yaitu ada motivasi ekstrinsik. Nah, yang mana motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi ekstrinsik yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsangan dari luar. Motivasi ini bisa kita katakan jika seseorang menempatkan tujuan ia belajar di luar dari situasi belajar. Motivasi ekstrinsik ini biasanya timbul karena adanya imbalan yang akan ia dapatkan. Seperti contoh yaitu ada seorang anak yang belajar dengan sangat giat agar mendapatkan nilai yang bagus. Karena dia akan mendapatkan hadiah dari orang tuanya dan juga mendapatkan pujian dari teman-temannya. Nah, belajar itu dia lakukan karena adanya hadiah dan pujian dari teman-temannya, karena ada imbalan yang akan ia dapatkan. Nah, selanjutnya faktor-faktor motivasi belajar. Nah, faktor-faktor motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama faktor internal. Apa sih faktor internal? Nah, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau yang bersumber pada diri sendiri. Nah, faktor yang paling penting dalam belajar itu kesehatan, karena peserta didik yang tidak sehat badannya tentu saja tidak dapat belajar dengan fokus dan baik, sehingga konsentrasinya akan terganggu dan pelajaran tidak dapat dipahami atau ditangkap dengan baik oleh otak. Ada beberapa faktor internal. Yang pertama itu perhatian. Nah, perhatian juga termasuk faktor yang sangat penting dalam usaha menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Nah, apabila bahan pelajaran atau materi itu tidak menarik baginya, maka timbullah rasa bosan, malas, dan belajarnya harus dikejar-kejar atau dipaksa, sehingga prestasi mereka kemudian menurun. Untuk itu, pendidik harus mengusahakan bahan pelajaran yang menarik agar dapat dipahami dengan baik dan dapat benar-benar menarik motivasi belajar peserta didik. Nah, yang kedua itu emosi. Terkadang itu peserta didik yang tidak stabil emosinya dan tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga dapat mengganggu motivasi belajarnya. Misalnya ketika sedang ada masalah yang kecil saja dapat timbul emosi yang meledak sampai menimbulkan gejala-gejala negatif seperti tak sadarkan diri, kejang, dan sebagainya.
Nah, dalam keadaan emosi yang meledak ini, tentu belajar mengalami hambatan-hambatan, seperti di mana hambatan ini membutuhkan situasi yang cukup tenang dan penuh perhatian agar peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, yang ketiga, inteligensi atau bakat. Nah, bakat itu mempengaruhi belajar. Orang yang memiliki inteligensi yang tinggi pada umumnya mudah belajar dan hasilnya bisa dibilang cenderung baik. Nah, sebaliknya jika seseorang yang memiliki inteligensi yang rendah akan mengalami kesulitan dalam belajar. Seseorang yang menyeimbangkan kedua aspek tersebut hendak akan mencapai tujuan yang dicapai. Semua ini tergantung dari seseorang peserta didik, apakah ia mampu menyeimbangkannya. Yang keempat itu motif. Motif itu sangat kuat, sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Dalam membentuk motif yang kuat itu dapat dilaksanakan dengan adanya latihan kebiasaan dan pengaruh lingkungan yang memperkuat. Nah, yang kelima, kematangan. Nah, kematangan itu adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang di mana anggota tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Misalnya, anak dengan kakinya sudah siap untuk berjalan, tangan dengan jari-jarinya sudah siap untuk melurus dan sebagainya. Nah, yang keenam itu kesiapan. Menurut James Driver adalah kesediaan untuk memberikan respon atau bereaksi. Kesiapan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Nah, itu tadi faktor-faktor internal. Nah, yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal itu yang pertama faktor keluarga. Ada dari orang tua yang pertama. Nah, cara orang tua mendidik anaknya itu berbeda-beda dan besar pengaruhnya terhadap belajar anak. Diketahui bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Jika orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya atau acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, seperti tidak mengatur waktu belajar, tidak melengkapi alat belajar, hanya tidak memperhatikan apakah anaknya semangat dalam belajar, itu sangat mempengaruhi motivasi belajar sang anak. Nah, yang kedua, suasana rumah. Lingkungan keluarga yang lainnya juga dapat mempengaruhi usaha peningkatan motivasi belajar anak, yaitu suasana rumah. Jika suasana rumah yang terlalu gaduh atau ramai tidak akan memberikan anak belajar dengan baik. Misalnya, rumah dengan keluarga besar atau banyak sekali penghuninya. Begitu juga dengan suasana rumah tangga yang terlalu tegang dan banyak cekcok. Itu akan mempengaruhi mental anak, di mana sang anak akan merasa sedih, bingung, dirundung kecemasan, serta tekanan batin yang terus menerus. Nah, yang ketiga tentang faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi keluarga juga banyak menentukan belajar sang anak. Misalnya, anak dari keluarga mampu dapat membeli alat-alat sekolah dengan lengkap. Sebaliknya, jika anak-anak dari keluarga miskin tidak dapat membeli alat-alat itu, nah sehingga alat lain yang digunakan tidak lengkap atau tidak cukup memadai. Inilah yang terkadang membuat hati anak-anak menjadi kecewa, mundur, putus asa, sehingga dorongan mereka untuk belajar kurang sekali. Nah, yang kedua itu tentang faktor sekolah. Faktor sekolah itu ada 3, yaitu yang pertama, cara penyajian pelajaran yang kurang baik. Nah, dalam hal ini, misalnya pendidik kurang mempersiapkan atau kurang menguasai buku-buku pelajaran, sehingga dalam menerangkan kepada anak didik kurang baik dan sukar dimengerti oleh peserta didik. Begitu pula metode dan sikap pendidik yang kurang baik dapat membosankan bagi peserta didik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, pendidik hendaknya menggunakan metode mengajar yang tepat, efisien, dan efektif. Yang kedua, hubungan pendidik dan peserta didik yang kurang baik. Jika anak menyukai cara pendidik mengajar, anak-anak suka dan mudah menyerap dari apa yang diberikan pendidik. Sebaliknya, jika hubungan dari keduanya, yaitu pendidik dan peserta didik, kurang baik, maka peserta didik akan merasa jenuh, bosan, dan sulit menangkap pembelajaran atau materi yang
diberikan oleh pendidik. Jadi penting adanya hubungan antara pendidik dan peserta didik untuk memajukan dan mengembangkan motivasi belajarnya. Nah, yang ketiga, hubungan anak yang diasingkan atau dibenci oleh teman-temannya. Nah, anak yang dibenci ini akan mengalami tekanan batin yang dapat menghambat kemajuan motivasi belajarnya. Ia akan sering tidak masuk sekolah, kadang-kadang mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan. Nah, yang ketiga itu faktor-faktor lingkungan. Lingkungan masyarakat juga termasuk dalam mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Nah, ini yang pertama ada media. Media itu seperti bioskop, radio, televisi, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Nah, dari media itu dapat memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap peserta didik karena anak yang berlebihan mencontoh atau membaca atau bahkan tidak dapat mengendalikannya itu dapat semangat belajar yang mereka miliki itu terpengaruh dan mengendor sekali. Dalam hal ini perlu penguasaan dan pengaturan waktu yang bijaksana. Yang kedua, teman bergaul yang memberikan pengaruh tidak baik. Nah, banyak sekali orang tua nih yang terkejut terhadap kondisi sang anak yang tiba-tiba belum cukup umur dengan sembunyi-sembunyi merokok dan pergi tanpa tujuan yang jelas. Nah, hal inilah yang membuat motivasi anak dalam belajar tidak ada serta tujuan tugas sekolahnya banyak yang ditinggalkan. Nah, tugas orang tua hanya mengontrol anak dari belakang, jangan terlalu dibebaskan agar sang anak ini tidak merasa ditekan. Nah, yang ketiga itu adanya kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Misalnya ada tugas organisasi, belajar pencak silat, belajar menari, dan sebagainya. Nah, jika tugas ini berlebihan, jelas akan menghambat belajar anak karena sudah terlanjur senang dalam organisasi atau kegiatan di masyarakat. Dan perlu diingatkan, tidak semua kegiatan di masyarakat berdampak baik bagi anak. Nah, itulah faktor-faktor motivasi belajar. Self-regulated learning adalah suatu sistematik kepada siswa yang mengarah kepada perilaku dan kognisi dengan cara memberi pengetahuan. Dan adapun aspek-aspek self-regulated learning yang terdiri dari 4. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada motivasi. Motivasi merupakan kebutuhan dasar untuk mengontrol dan berkaitan dengan perasaan yang dimiliki setiap individu yang harus diberikan berulang-ulang bukan hanya sekali. Dan ada pun yang terakhir yaitu perilaku. Perilaku merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan memanfaatkan lingkungan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas belajar. Dan dalam self-regulated learning ini ada berupa faktor-faktor, yaitu ada 3, yaitu yang pertama adalah faktor pribadi. Faktor pribadi termasuk dalam hal ini adalah pengetahuan siswa, tujuan yang hendak dicapai, dan afeksi dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan reaksi seorang individu terhadap situasi yang sedang terjadi. Yang kedua ada faktor perilaku. Faktor perilaku meliputi observasi diri, penilaian diri, dan reaksi diri. Observasi diri mengacu pada respon siswa yang berkaitan dengan pemantauan perilaku secara sistematis. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Lingkungan berpengaruh terhadap kegiatan belajar seseorang, bisa disebut juga faktor eksogen, yaitu faktor yang datang dari luar individu, merupakan pengalaman alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya yang sering dikemukakan dengan pengertian milieu. Nah, materi yang terakhir adalah goal orientation. Goal orientation adalah tujuan atau alasan seseorang mengerjakan tugas akademik yang berfokus pada cara
untuk terlibat dalam perilaku prestasi. Adapun jenis-jenis goal orientation, yang pertama ada mastery goal. Mastery goal ini cenderung menggunakan strategi pengolahan yang dalam penguatan pemahaman dan membutuhkan usaha kognitif. Dan mastery goal ini didefinisikan sebagai sebuah fokus yang mengarah pada belajar yang meliputi menguasai tugas sesuai dengan standar yang dibuat sendiri atau pengembangan diri, mengembangkan keterampilan-keterampilan baru, meningkatkan atau mengembangkan potensi, mencoba mencapai suatu hal yang menantang, dan mencoba untuk mendapatkan pemahaman atau wawasan. Dan yang kedua ada performance goal. Performance goal menggambarkan sebuah fokus pada menunjukkan kompetensi atau kepandaian dan bagaimana kepandaian akan dinilai relatif terhadap orang lain. Misalnya, mencoba untuk melebihi standar kerja normatif, mencoba untuk terbaik dari yang lain, menggunakan standar-standar sosial, berjuang menjadi yang terbaik dalam kelompok atau kelas pada sebuah tugas, menghindari penilaian kepandaian rendah atau terlihat bodoh, dan mencari pengakuan publik dari kinerja tinggi. Sekian pembahasan kami mengenai motivasi belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.